Wanita itu perlahan memutar foto pernikahan di ruang tamu. Namun, dinding di seberang tiba-tiba terbuka perlahan. Melihat ruangan rahasia yang penuh sesak, berbagai macam barang, air mata wanita itu mengalir deras. Dia sama sekali tidak menyangka, suaminya yang biasanya penuh kasih sayang, ternyata masih menyimpan wanita lain di rumahnya. Ternyata 7 tahun yang lalu, suaminya masih seorang yang tak dikenal, pelukis kecil. Wanita itu memanfaatkan hubungan dan jaringan keluarganya, membantunya membuka galeri dan mempersiapkan pameran, memberikan dukungan sepanjang jalan, membuatnya menjadi seorang pelukis terkenal. Selama 7 tahun ini, pasangan itu selalu saling menghormati. Di mata orang-orang, mereka adalah pasangan teladan yang diakui. Wanita itu sepenuh hati percaya bahwa kebahagiaan seperti ini akan terus berlanjut. Namun, pada hari ini, dia secara kebetulan melihat di kamar mandi, melihat sebuah pakaian dalam yang belum pernah dilihatnya. Melihat ukuran yang sangat besar pada pakaian itu, wanita itu langsung menyimpulkan, ini tidak mungkin miliknya. Wanita yang terburu-buru segera berlari untuk mempertanyakan suaminya. Suami mendengar hal itu, wajahnya penuh dengan kebingungan. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Ketika melihat ukuran pakaian itu, dia seketika merasa panik. Namun, setelah beberapa saat, suami pun tenang kembali. Dengan cepat memikirkan penjelasan, dia berkata kepada wanita itu bahwa ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkannya. Mungkin ada kesalahan dari pembelian, sehingga ukuran yang salah. Melihat wanita yang ragu-ragu, suami segera berlutut dan bersumpah kepada langit, mengklaim bahwa jika dia mengkhianati wanita ini, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Di bawah serangan rayuan maut suami, wanita yang polos itu dengan cepat menghilangkan keraguan di hatinya. Keesokan paginya, ketika seluruh keluarga sedang sarapan, sahabat yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Sahabat selalu datang ke rumah dengan diam-diam. Bahkan tidak ada suara saat pintu dibuka atau ditutup. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira sahabat tersembunyi di rumah wanita itu. Melihat tas merek yang dibawa sahabat di tangannya, wanita itu mulai meragukan. Karena dengan kondisi pendapatan sahabat, dia sama sekali tidak mampu membeli barang yang begitu mahal. Namun demi menjaga harga diri sahabat, wanita itu tidak bertanya lebih lanjut. Setelah makan, suami memberitahu wanita, hari ini di galeri akan ada seorang klien besar yang sangat penting datang. Dia mungkin akan pulang terlambat. Sahabat mengambil kesempatan untuk beralasan pergi berbelanja, naik mobil suami dan pergi bersamanya. Wanita itu sedang merapikan pakaian di rumah. Tiba-tiba menyadari dokumen suami tertinggal di rumah. Dia khawatir akan menghambat suami urusan kerjasama hari ini. Jadi dia buru-buru membawa dokumen dan pergi ke galeri. Namun ketika dia tiba di galeri seni, dia terkejut melihat di depan pintu galeri tergantung papan tutup. Kemudian dia menelepon karyawan galeri untuk menanyakan kemana suaminya dan klien pergi. Karyawan itu menjawab wanita itu bahwa galeri ini sudah lama tutup dan tidak ada klien besar yang sebenarnya. Saat wanita itu bersiap untuk menelepon suaminya, tiba-tiba melihat suaminya muncul di tempat parkir di seberang, dan bersama dia muncul ada juga sosok yang familiar. Melihat tas yang sangat mencolok di tangan mereka, wanita itu mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Terlalu bodoh. Satu adalah suaminya yang paling dia cintai, satu lagi adalah sahabatnya yang paling dekat. Keduanya ternyata di depan matanya menipu dan menyembunyikan kebenaran sudah lama, sementara dia sama sekali tidak menyadarinya. Malam, wanita itu pulang ke rumah dengan linglung dan putus asa, tetapi menemukan wajah anaknya penuh dengan bercak merah. Anak laki-laki sejak kecil memiliki alergi. Wanita itu memperingatkan anaknya untuk tidak mengonsumsi makanan yang diberikan oleh orang asing. Namun, apa yang dikatakan anak itu selanjutnya membuat wanita itu sangat terkejut. Bukan orang asing, itu adalah Tante Sansan. Kamu bilang kamu bertemu hari ini, bertemu dengan Tante Sansan. Iya, Tante Sansan. Dia datang sekali seminggu. Dia dan ayahnya, ketika pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil lukisan, selalu meninggalkan Anan menonton TV di ruang tamu, tidak menemani saya bermain. HMPH. Lu Yingchao belakangan ini agak aneh. Kamu bilang, apakah dia akan menyadari sesuatu? Tenang saja, dia bukan orang yang bisa menahan diri. Cepatlah, kita hanya punya 1 jam.
Kenapa Tante Sansan harus menangis saat pergi ke ruang bawah tanah? Anan beberapa kali diam-diam menutup pintu. Mendengar Tante Sansan menangis dengan sangat sedih, sangat menyedihkan. Saya pernah berpikir, saya adalah yang terpenting di dunia ini, paling bahagia di dunia ini, wanita paling beruntung. Yin Chao, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Ada sahabat yang seperti keluarga. Juga ada kekasih yang setia hingga mati. Istriku, terima kasih atas kerja kerasmu. Tapi sekarang aku baru menyadari, aku adalah dunia ini. Bodoh di dunia ini. Ayo tangkap aku. Di mana? Istriku. Istriku, kenapa kamu datang ke ruang bawah tanah? Bukankah kamu tidak suka di sini? Bukankah kamu sebelumnya telah meletakkan sepeda Anan di ruang bawah tanah? Dia hari ini merengek ingin bermain. Aku turun untuk mengambilnya. Tunggu di situ. Aku akan mengambilkannya untukmu, suamiku. Kunci ruang bawah tanah. Kapan kamu menggantinya? Kenapa aku tidak tahu? Atau apakah apa yang ada di dalam sesuatu yang memalukan? Kenapa kamu tidak turun untuk melihat? Bagaimana menurutmu? Istriku, lihat, bukankah tidak ada apa-apa di sini? Sepedanya sudah ada di sini. Ruang bawah tanah. Ternyata sekecil ini, masih kotor seperti ini. Sepertinya tempat mereka berselingkuh. Tidak di sini. Istriku, kecurigaanmu sekarang ini menjadi semakin berat. Posisi ini menyimpan rahasia kita. Jika di sini, jika lebih tersembunyi, akan lebih mendebarkan. Sayang, kamu sedang apa? Apa pekerjaanmu? Sarapan sudah saya letakkan di meja samping tempat tidur. Ingat untuk makan. Babi pemalas. Oh ya, hari ini saya akan mengirim undangan. Anan di rumah. Jadi, tolong jaga dia.